Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia A. Atika Gibran dengan NIM G7012310 dari kelas C Prodi Farmasi Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur kimia dari obat amoksisilin dengan ADME atau proses adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat itu sendiri. Selamat menyaksikan. Amoksisilin merupakan antibiotik golongan penisilin yang sering digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri seperti infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, hingga infeksi saluran kemih. Namun, agar obat ini dapat bekerja dengan efektif, kita perlu memahami bagaimana obat ini diproses di dalam tubuh. Selanjutnya, struktur kimia dan pengaruhnya. Struktur kimia dari amoksisilin ini sangat berpengaruh dalam farmakokinetiknya. Struktur kimia amoksisilin ini sangat berpengaruh dalam farmakokinetiknya. Obat ini memiliki cincin beta-laktam, bagian utama yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakterinya. Sedangkan dia memiliki gugus hidroksil, yaitu OH, yang dapat meningkatkan kelarutan dalam air sehingga obat dapat menyerap ke dalam cairan tubuh. Penambahan gugus hidroksil ini membedakan amoksisilin dari penisilin lain sehingga obat ini lebih stabil dalam lingkungan asam lambung dan memiliki bioavailabilitas oral yang lebih baik. Dengan kata lain, modifikasi struktur kimia secara langsung mempengaruhi obat untuk larut, diserap, dan bekerja di dalam tubuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa amoksisilin adalah antibiotik yang memiliki sifat hidrofilik, namun tetap dapat diserap secara baik melalui oral. Absorpsi optimalnya terjadi di usus karena pengaruh pKa dan pH. Sedangkan untuk struktur kimianya, khususnya untuk cincin beta-laktam dan gugus OH, sangat menentukan kelarutan dan stabilitas dari obat amoksisilin ini. Amoksisilin ini didistribusikan secara luas melalui difusi pasif dan memiliki metabolisme minimal sehingga obat lebih banyak tetap aktif di dalam tubuh dan melalui sekresi utamanya melalui ginjal dalam bentuk urin dan berbentuk utuh. Pemahaman dari ADME ini sangat penting untuk memastikan penggunaan amoksisilin yang tepat, efektif, dan aman, serta untuk mencegah. Pemahaman tentang ADME dari obat amoksisilin ini sangat penting untuk memastikan amoksisilin yang digunakan secara tepat, efektif, dan aman, serta untuk mencegah terjadinya resistensi dari antibiotik. Langsung saja, proses yang pertama yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi darah. Amoksisilin ini diberikan secara oral sehingga harus melewati sistem pencernaan terlebih dahulu. Amoksisilin ini diberikan secara oral sehingga harus melewati saluran pencernaan. Secara kimia, amoksisilin memiliki sifat yang relatif hidrofilik karena adanya gugus polar yang terkandung, yaitu OH dan NH2. Sifat ini membantu obat dapat atau mudah terlarut pada cairan tubuh. Namun, untuk dapat melewati membran biologis, obat harus bersifat lipofilik, sehingga obat harus berada dalam bentuk terionisasi. Amoksisilin ini memiliki nilai pKa sekitar 2,3 sampai 7,8. Amoksisilin ini memiliki nilai sekitar 2,4 sampai dengan 7,4, yang berarti memiliki tingkat ionisasi yang dipengaruhi oleh pH lingkungan. Di lambung yang memiliki pH 1-3, obat lebih banyak dalam bentuk terionisasi, sehingga memiliki absorpsi yang kurang optimal. Sedangkan untuk di usus halus yang memiliki pH lebih tinggi, obat lebih banyak dalam bentuk non-ion, sehingga absorpsi lebih baik terjadi di usus. Selain itu, ukuran amoksisilin yang relatif kecil memungkinkan obat ini tetap diserap melalui difusi pasif, meskipun sifatnya cukup hidrofilik.
Selanjutnya, distribusi atau penyebaran obat. Setelah obat diabsorpsi atau diserap ke dalam darah, amoksisilin ini akan didistribusikan ke beberapa jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Pada obat amoksisilin, distribusi ini terjadi utama melalui difusi pasif, mengikuti aliran darah karena ikatan protein plasmanya yang relatif rendah hingga sedang. Sebagian besar obat berada dalam bentuk bebas hingga dapat dengan mudah masuk ke dalam jaringan tubuh. Amoksisilin ini sendiri dapat didistribusikan ke beberapa bagian tubuh, salah satu yaitu amoksisilin ini dapat didistribusikan ke beberapa bagian tubuh seperti paru-paru, cairan intestinal, serta jaringan yang mengalami infeksi. Namun, penetrasinya ke otak relatif terbatas kecuali pada namun penetrasinya ke dalam otak ini relatif rendah kecuali pada kondisi tertentu seperti sedang terjadinya peradangan. Namun penetrasinya ke dalam otak ini relatif rendah kecuali pada kondisi-kondisi tertentu seperti contohnya sedang terjadi peradangan. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme dari obat amoksisilin ini berbeda dengan banyak obat lain. Amoksisilin ini tidak banyak mengalami metabolisme di hati. Artinya, obat ini tidak banyak melalui metabolisme fase 1, yaitu oksidasi, ataupun fase 2, yaitu konjugasi secara signifikan. Sebagian besar obat ini tetap dalam bentuk aktif di dalam tubuh. Nah, hal ini yang menguntungkan karena efek antibakterinya tetap optimal tanpa perlu aktivitas tambahan. Hal ini menguntungkan karena efek aktivitas dari antibakterinya tetap optimal tanpa harus melewati aktivitas tambahan. Hal ini menguntungkan karena efek antibakterinya tetap berada dalam Hal ini menguntungkan karena efek antibakterinya tetap optimal tanpa harus melewati aktivitas tambahan. Selanjutnya, ekskresi atau pengeluaran obat. Pada tahap terakhir setelah melalui metabolisme, yaitu ekskresi atau pembuangan obat dari tubuh. Amoksisilin diekskresikan utama melalui ginjal dalam bentuk urin. Mekanisme terjadinya yaitu meliputi filtrasi glomerulus serta sekresi aktif di tubulus ginjal. Karena diekskresikan dalam bentuk utuh, fungsi ginjal ini sangat mempengaruhi kadar obat di dalam tubuh. Oleh karena itu, pada pasien dengan gangguan ginjal, dosis perlu disesuaikan. Karena diekskresikan dalam bentuk utuh, fungsi ginjal sangat mempengaruhi kadar obat di dalam tubuh, sehingga untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan ginjal, dosis amoksisilin ini harus disesuaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.